Puji Tuhan, saya sampaikan selamat sore dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam. Puji Tuhan, bersyukur Tuhan sudah menyertai kita sampai di minggu kedua di bulan April ini Bapak Ibu ya. Kita bersyukur kalau minggu lalu kita sudah merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Hari kemenangan kita atas dosa, kemerdekaan kita, keselamatan jiwa kita. Dan kita tahu, Alkitab menceritakan setelah Yesus bangkit, 40 hari dia berulang kali menampakkan dirinya kepada para murid untuk menunjukkan, untuk membuktikan bahwa dia hidup dan untuk memulihkan hidup mereka, untuk memberkati mereka. Dan di minggu ini saya akan berbicara tentang perjumpaan dengan Kristus yang bangkit. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, berjumpa dengan Yesus yang bangkit, itu adalah kebutuhan setiap kita yang percaya kepadanya. Tidak sekedar berjumpa, tetapi kita sungguh-sungguh mengenal dia secara pribadi. Kita hidup intim dengan dia. Tadi pagi saya menyampaikan firman Tuhan dari kisah dua orang yang berjalan menuju ke Emmaus. Sebelum dua orang murid ini berjumpa dengan Yesus, mereka kecewa. Mereka putus asa, mereka kehilangan pengharapan. Dan mereka menjauh dari Yerusalem, mereka menjauh dari Tuhan, mereka menjauh dari persekutuan orang-orang percaya. Bapak Ibu, tanpa perjumpaan dengan Yesus yang bangkit, tanpa hidup dalam persekutuan dengan Yesus yang bangkit, kita akan kecewa. Dan kekecewaan biasanya menuntun hidup kita menjauh dari Tuhan. Itu sebabnya dekat selalu dengan Yesus. Amin. Alami persekutuan yang intim dengan dia. Supaya kita mengalami sukacita, damai sejahtera, dan hidup dalam setia kepada Tuhan. Dan pada kesempatan sore hari ini, saya ingin mengajak kita kembali untuk melihat satu kisah yang sudah sangat kita kenal. Beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan kisah Maria Magdalena dari sisi kesetiaannya, ya. Setelah dia dipulihkan oleh Tuhan, dia setia sampai Yesus disalib, dan dia yang setia sampai ke kubur. Dan kita akan melihat bagaimana perjumpaan pribadi Maria Magdalena ini dengan Yesus. Dan kita akan belajar beberapa poin yang sangat penting tentang perjumpaan pribadi dengan Yesus itu. Mari bersama-sama kita membaca kisah ini di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, tempat di mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya,
Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, berbicara tentang perjumpaan dengan Yesus yang bangkit. Kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak semua perjumpaan dengan Tuhan yang bangkit itu terjadi dalam suasana yang ceria gitu ya. Tidak terjadi dalam suasana yang mungkin kita katakan baik-baik saja. Suasana yang penuh dengan sukacita. Karena kadang orang berpikir Tuhan menjumpai kita dalam keadaan yang baik, dalam keadaan semua oke, penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Tetapi Alkitab menunjukkan kepada kita, kadang perjumpaan dengan Tuhan itu justru terjadi di saat-saat duka cita Bapak Ibu ya. Terjadi di saat-saat ada air mata. Terjadi di saat kita mengalami kehilangan yang sangat berat. Di saat kita mengalami kesedihan yang dalam, Yesus itu hadir dalam kehidupan kita. Amin. Inilah kisah dari Maria Magdalena itu. Dia dalam kondisi yang susah, dia dalam kondisi yang sedih, dia berduka, dia kehilangan. Dan luar biasa, Yesus menjumpai Maria Magdalena. Dan dari kisah ini, kita diajar oleh firman Tuhan, bahwa Yesus yang bangkit itu berkenan menjumpai manusia secara pribadi. Amin. Yesus yang bangkit itu berkenan menjumpai saudara, pribadi lepas pribadi. Yesus yang bangkit itu berkenan menjumpai saya secara pribadi. Tidak hanya secara kolektif, seperti yang dialami para murid ketika mereka bersembunyi di rumah yang terkunci dengan rapat sebab ketakutan. Tetapi Yesus juga menjumpai kita pribadi lepas pribadi. Ini anugerah yang sangat besar bagi kita. Amin. Bagaimana dengan pengalaman Bapak Ibu Saudara? Bagaimana pengalaman perjumpaan pribadi saudara dengan Yesus yang bangkit itu? Dia tidak hanya peduli kepada banyak orang, tetapi dia peduli kepada tiap-tiap pribadi. Terlebih kepada pribadi-pribadi yang sedang di dalam pergumulan, di dalam duka cita, di dalam kesedihan. Allah itu hadir dan Allah itu memberi pertolongan. Amin. Mari kita akan belajar beberapa poin tentang perjumpaan pribadi dengan Yesus melalui kisah ini Bapak Ibu. Yang pertama saya mau menyampaikan berkenaan dengan perjumpaan dengan Yesus, tentunya semua orang yang sungguh-sungguh mencintai Yesus, ingin bersama-sama dengan Yesus, ingin menikmati persekutuan dengan Yesus. Tetapi kita harus hati-hati, harus waspada, jangan sampai kita sibuk mencari Tuhan, tetapi kita tidak juga menemukan Dia dalam pencarian kita itu. Inilah yang dialami oleh Maria Magdalena. Ada kesibukan mencari saudara, tetapi tidak menemukan. Nah itu kita baca di dalam ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-13. Pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar. Maria pergi ke kubur Yesus untuk mencari saudara. Tapi dalam konteks ini dia mencari Yesus yang sudah mati, mencari mayat Yesus. Dikatakan Maria begitu aktif mencari, ya, sehingga saya katakan dia sibuk mencari, tetapi tidak menemukan Yesus, ya. Dikatakan Maria berdiri, ya, dekat kubur itu dan menangis. Lalu sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu
Karena ternyata kubur itu pintunya sudah terbuka. Dia menjenguk, dia mencari Bapak Ibu, tetapi tidak menemukan Yesus di situ. Ini yang saya maksud dengan kesibukan, mencari tetapi tidak menemukan. Jangan sampai kita mengalami hal ini. Amin Bapak Ibu. Kita harus mengalami perjumpaan dengan Yesus. Amin. Nah, ini adalah gambaran yang sifatnya sangat manusiawi. Digambarkan, dituliskan bagaimana Maria itu menangis, Maria mencari, Maria tidak berhenti berusaha, dia terus bergerak. Tetapi satu hal yang menyedihkan, ia mencari tetapi tidak menemukan. Nah, mengapa Maria ini mencari tetapi tidak menemukan Bapak Ibu ya? Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan supaya kita bisa waspada dan kita tidak salah ya seperti kesalahan yang dilakukan oleh Maria Magdalena ini. Maria itu ternyata mencari tidak menemukan karena dia mencari di dalam kesedihan, mencari di dalam duka cita. Kita sudah membaca tadi bagaimana Maria berdiri sambil menangis. Bapak Ibu, ini bukan air mata biasa. Ini adalah air mata penderitaan, air mata kesedihan. Ini adalah tangisan karena kehilangan. Bukan kehilangan yang ringan Bapak Ibu, dia kehilangan pribadi yang sangat dikasihinya. Siapa? Yesus Kristus. Dia menangis, dia bersedih. Dia menangis karena kehilangan harapan. Sebab Yesus adalah harapan bagi dia. Seperti Kleopas dan temannya. Dahulu kami berharap dia menjadi pembebas bagi Israel. Tetapi setelah Yesus mati pupuslah harapan itu. Dan sama dengan Maria Magdalena. Dia menangis karena dia kehilangan harapan. Dia kehilangan masa depan. Betapa bahagianya dia memiliki Yesus yang berkuasa. Yesus yang penuh dengan kasih. Yesus yang mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Yang menuntunnya di dalam kebenaran. Yang memulihkan hidupnya. Tetapi sekarang sudah mati. Dan waktu itu 3 hari sudah berlalu. Maka dia mencari Tuhan di dalam kesedihan. Bagi Maria, Yesus bukan sekedar guru. Tetapi dia adalah Tuhan yang telah menjamah hidupnya. Tuhan yang telah mengubah hidupnya. Tetapi dia sudah mati. Dan lebih dari itu menyedihkan lagi. Tubuhnya tidak ditemukan saudara. Mayatnya tidak ditemukan. Nah inilah pelajaran bagi kita semua Bapak Ibu. Ketika hati seseorang itu dipenuhi dengan kesedihan. Ya, kita ini tetap bisa mencari Tuhan. Kita tetap bisa berdoa. Kita tetap bisa membaca Alkitab. Kita tetap bisa menyembah. Tetapi bahayanya kesedihan yang berlarut-larut atau kesedihan yang hebat itu seringkali membuat hati kita ini tertutup oleh kesedihan itu. Sehingga kita tidak bisa melihat kebenaran di balik apa yang terjadi atas hidup kita. Maria Magdalena lupa bahwa Yesus sudah mengajarkan bahwa 3 hari setelah penguburannya dia akan bangkit. Nah saking sedihnya dia lupa kebenaran itu. Ini loh yang membuat Maria sibuk tetapi tidak menemukan Yesus. Kesedihan itu membuat penglihatan rohani itu kabur. Saudara, orang yang berduka cita tidak bisa melihat kemuliaan rencana Tuhan. Karena mata hatinya ditutup dengan kesedihan. Itu sebabnya Yesus berkata, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, yang sedih, yang berduka cita. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Dan kalau orang hatinya lega saudara ya, mata rohaninya itu terang. Seperti Kleopas dan temannya saat mereka berduka, saat mereka kecewa. Mereka lupa bahwa kematian Yesus sesungguhnya sudah diberitakan. Bahwa Mesias harus menderita tetapi bangkit pada hari yang ketiga. Hati-hati dengan duka cita, hati-hati dengan kesedihan. Mungkin Bapak Ibu punya kesedihan yang mendalam hari-hari ini. Tidak tahu karena masalah apa.
Kita bisa tetap berdoa, kita bisa tetap membaca Alkitab, kita bisa tetap pergi ke gereja, kita bisa tetap memuji Tuhan atau mendengar khotbah seperti sore hari ini, tetapi kesedihan yang mendalam seringkali itu membutakan mata rohani kita. Orang kalau udah sedih saudara, orang mau ngomong aja nggak bisa denger dia saudara. Kesedihan telah membuat Maria Magdalena lupa firman Tuhan yang mengatakan bahwa anak manusia harus menderita, mati, dikuburkan, tetapi bangkit pada hari yang ketiga. Bapak Ibu jangan bawa kesedihan, amin. Datang pada Yesus, haleluya. Ingat pujian lama itu, dikala hatiku sedih susah. Datang kepada siapa saudara? Kepada Yesus. Ingat, ku ingat rumahku di surga. Suaranya kecetit saudara karena batuk. Ada suara kecetit ya. Hati-hati dengan kesedihan, amin. Saudara masih terus menyimpan duka cita di dalam hati? Ingat kata firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Hanya orang yang bersuka cita, yang percaya kepada Allah, yang mata rohaninya jelas, yang bisa melihat kebenaran firman Allah, yang tahu rencana Tuhan atas hidupnya. Jangan biarkan duka cita menguasai hidupmu. Karena Tuhan sudah mengubah duka cita kita menjadi pujian. Amin. Dia telah mati di kayu salib. Tetapi dia telah bangkit untuk membenarkan kita. Nah, yang berikutnya saudara. Mengapa Maria Magdalena ini mencari, sibuk tetapi enggak menemukan saudara? Karena itu tadi saudara. Maria itu tidak mengenal kebenaran rohani yang benar. Dia tidak mengenal rencana Tuhan dengan benar. Tidak mengenal firman Allah. Perhatikan, Maria tetap sibuk, aktif, tidak diam dia, berdiri, menjenguk ke kubur, berbicara dengan malaikat. Secara lahiriah dia aktif, ini tampak rohani begitu ya, tetapi tetap saja dia tidak menemukan Yesus. Mengapa saudara? Karena kesalahan pengertian. Dia tidak menemukan Yesus pada pagi itu karena dia itu mencari Yesus yang mati. Dia itu mau cari mayatnya Yesus Bapak Ibu. Dia tidak mencari Yesus yang hidup. Ini masalahnya. Lihat kata malaikat itu. Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang. Mayat Tuhanku telah diambil orang. Aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Lihat, dia salah mencari Bapak Ibu. Kenapa salah mencari? Karena tidak memiliki pengenalan yang benar akan Yesus. Kebenaran bahwa Yesus akan mati dan bangkit. Dan ketika Yesus juga berkata hal yang sama, Ibu mengapa engkau menangis, siapakah yang engkau cari? Maria malah menyangka Yesus itu sebagai penunggu taman. Dan berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuanku meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Sibuk mencari tapi tidak menemukan. Yang pertama karena diliputi duka cita, kesedihan. Yang kedua karena apa? Karena tidak memiliki pengetahuan akan kebenaran. Bapak Ibu, ini pelajaran yang sangat penting. Ya, seseorang bisa rajin beribadah, bisa aktif di dalam pelayanan, ya, bahkan bisa mengalami hal-hal rohani mungkin, tetapi tetap belum berjumpa dengan Kristus yang bangkit itu karena apa? Karena tidak memiliki pengenalan yang benar akan Yesus itu. Seandainya Maria benar-benar mengenal
bahwa Yesus telah mengatakan bahwa dia akan mati dan bangkit, dia tidak akan ke kubur itu. Dia akan mencari Yesus yang hidup, bukan mencari mayat Yesus lagi. Ingat Bapak Ibu, aktivitas rohani itu tidak berarti ada relasi yang benar loh dengan Tuhan ya. Orang bisa aktif ya, tetapi belum tentu dia memiliki relasi yang benar. Selama ini Maria dekat dengan Yesus, tetapi pengenalannya akan Yesus belum bertumbuh dengan sempurna. Kalau orang yang kenal Yesus, ketika Yesus mati dia pasti akan mengatakan seperti kita karena kita tahu firman Allah. Terima kasih Tuhan engkau telah memikul dosa-dosa kami di kayu salib. Dan Minggu Paskah kita merayakan kebangkitannya. Terima kasih Tuhan engkau sudah bangkit untuk pembenaran kami. Tetapi bagi Maria Magdalena, bagi Kleopas dan temannya, Yesus mati itu kehilangan, itu duka cita yang mendalam. Itu kehilangan harapan masa depan. Dan karena Maria tidak mengenal dengan benar siapa Yesus, maka dia pergi ke kubur pagi itu untuk merempah-rempahi mayatnya. Padahal Yesus sudah bangkit. Inilah yang disebut dengan aktif, giat, sibuk, tapi tidak mengalami perjumpaan dengan Yesus. Nah, lalu bagaimana lagi saudara? Ternyata ada kesalahan dalam memahami Tuhan. Ya, ini berkaitan dengan yang saya katakan tadi. Mereka telah mengambil Tuhanku. Ya, ia masih berpikir bahwa Yesus itu mati. Lupa bahwa Yesus itu bangkit sebagaimana sering diajarkannya, kan begitu. Jadi masalahnya Maria bukan tidak mengasihi Tuhan, masalahnya bukan Maria itu tidak setia kepada Tuhan, tetapi masalahnya dia tidak memahami siapa Yesus, apa tujuannya datang ke bumi, apa tujuannya dia disalibkan, dan apa yang telah dikatakannya tentang kebangkitannya. Dia belum paham. Makanya dia mencari di tempat yang salah. Dia mencari Yesus yang mati. Banyak orang mengasihi Tuhan Bapak Ibu, tetapi banyak orang tidak memahami siapa Tuhan itu dengan benar. Banyak orang yang tidak memahami firman Allah dengan baik. Sehingga ketika mereka mencari Tuhan, mereka tidak mencari Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka mencari Tuhan sesuai harapannya. Mereka mencari Tuhan sesuai dengan apa yang dipikirkannya tentang Tuhan. Mereka mencari Tuhan sesuai dengan logikanya sendiri. Bukan menurut kehendak Tuhan. Akibatnya apa saudara? Ketika Tuhan bekerja dengan cara yang berbeda dengan yang dipikirkan seseorang itu, maka orang itu tidak berjumpa dengan Tuhan. Tidak mengalami Tuhan Bapak Ibu ya. Tidak bertemu dengan Tuhan. Karena Tuhan yang dipikirkannya dengan Tuhan yang sesungguhnya itu tidak sama apa yang dikerjakannya. Saya harap Bapak Ibu bisa memahami ini. Saudara, ini semua terjadi karena memang seringkali orang tidak memiliki pemahaman yang clear ya tentang firman. Pemahaman yang jelas tentang kebenaran. Saudara, bayangkan ya ada seseorang yang mencari barang di ruang yang gelap saudara ya. Wah dia umek bergerak ke sana ke sini, membuka lemari, mencari itu, coba lihat di bawah kolong, melihat ke segala arah, tetapi tidak menemukan. Bukan kurang usaha saudara ya, tapi kurang terang, penerangannya kurang. Ya, saya beberapa hari yang lalu beli helm saudara. Saya menggunakan headset saya gitu loh. Saya nyoba saudara, pasang helm. Setelah coba, ya dicopot lah. Biasa headset saudara lepas, tapi saya tidak terasa. Baru terasa setelah terima telepon, loh kok enggak kerungu? Mana enggak ada saudara. Oh pasti ini ada di tempat toko helm. Saya pergi ke toko itu, nyari enggak ketemu, sibuk enggak ketemu, gregetan saudara. Karena tempatnya sempit memang agak gelap gitu, hanya ruangan, mungkin hanya
meter lebih sedikit gitu aja. Nyari tidak ada. Tidak mungkin di tempat lain. Kembali ke situ, tidak ketemu. Saya tanya sama orangnya, tidak ada Pak, saya udah sapu semuanya, tidak ada. Pak, tenang aja Pak, sesuatu kalau hilang itu kalau dicari-cari itu tambah tidak ketemu. Tapi kalau kita pelan-pelan pasti ketemu. Udah, pada akhirnya dia telepon, Pak, ketemu Pak. Di mana? Itu Pak di pojok karena gelap tidak kelihatan sebab headset Bapak warna hitam. Bapak Ibu, seringkali kita ini bukan kurang aktif ya. Kita ini bukan kurang giat, kita ini bukan kurang mengasihi Tuhan, tetapi seringkali kita kurang mengenal siapa Tuhan. Kita kurang mengenal kebenarannya, sehingga kita sibuk tetapi kita tidak mengalami perjumpaan yang sejati dengan Tuhan. Mari kita bertanya dengan jujur dalam hati kita masing-masing, apakah kita sungguh-sungguh mencari Yesus yang hidup, atau kita hanya mencari Yesus yang mati, seperti Maria Magdalena ini. Apakah saat kita beribadah seperti sekarang ini, kita benar-benar mengenal Kristus atau kita hanya mengetahui tentang Dia tetapi tidak jelas, tidak terang. Sehingga ketika khotbah-khotbah disampaikan enggak nyantol saudara ya, enggak connect gitu loh, enggak paham. Apakah selama hidup ini kita berjalan dalam terang firman Tuhan atau kita hanya hidup sesuai dengan perasaan kita atau sesuai dengan pikiran kita atau menurut kehendak kita? Ingat kata firman Tuhan, janganlah kita hidup menurut kehendak kita sendiri, tapi hendaklah kita hidup menurut kehendak Tuhan. Amin. Lihat kisah ini, Maria mencari dengan air mata, tetapi ia belum menemukan Tuhan karena dia tidak mengenali Kristus yang bangkit itu. Sehingga dia mencari Yesus yang mati, dikubur. Bukan mencari Yesus yang bangkit, yang berkemenangan. Sebagaimana terus diajarkan tentang kebangkitan Yesus. Mari Bapak Ibu, kadang-kadang kita sibuk secara rohani, tetapi itu tidak menjamin perjumpaan yang sejati dengan Tuhan. Ya kita bisa sibuk, tetapi tetap saja kosong. Kita bisa aktif, tetapi tetap saja kita tidak mengenal kebenaran. Perjumpaan dengan Kristus bukan hanya soal seberapa banyak kita aktif, tetapi seberapa hati kita terbuka untuk mendengarkan firman, untuk mengenal kebenaran, dan berhubungan intim dengan Dia yang telah bangkit itu. Amin. Amin. Ini ngomong tentang pengenalan Bapak Ibu. Nah, hal yang kedua, berbicara tentang perjumpaan dengan Yesus, ya seringkali Yesus itu sudah hadir di dalam kehidupan kita orang percaya, tetapi seringkali Yesus tidak dikenali Bapak Ibu ya. Bapak Ibu percaya Yesus hadir di tengah-tengah ibadah kita? Amin. Dia menyertai kita pribadi lepas pribadi, amin. Iya. Tetapi masih banyak orang yang ngomong gini, aduh kebaktiannya kok dingin ya rasanya ya, kok enggak, rasanya Tuhan enggak hadir gitu loh, rasanya Tuhan enggak ada gitu loh saudara. Kadang banyak orang berpikir seperti itu, aduh kalau di situ aku kok rasa hadirat Tuhan ya, kalau di sini aku enggak rasa hadirat Tuhan ya, kan begitu ya. Bapak Ibu yang salah bukan Tuhannya, tetapi seringkali yang salah itu kita. Berbicara tentang perjumpaan dengan Yesus yang bangkit, Yesus itu seringkali hadir. Tetapi kita tidak mengenal Dia, tidak menyadari kehadirannya. Coba kita lihat ayat yang ke-14. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Yesus sudah hadir. Yesus menjumpai Maria. Maria melihat Yesus, tetapi Maria tidak tahu kalau itu adalah Yesus. Seperti Kleopas dan temannya Bapak Ibu Saudara. Sudah ditemenin beberapa waktu lamanya berjalan.
Mungkin 1 jam, 2 jam berjalan, tapi belum tahu kalau itu Yesus. Baru setelah Yesus masuk ke rumah mereka dan memecahkan roti, berdoa, membagi-bagikan roti itu. Oh, ternyata dia Yesus. Banyak orang percaya, disertai oleh Tuhan, tetapi merasa sendirian, merasa ditinggalkan. Hati-hati Bapak Ibu ya. Perhatikan, Yesus berdiri di belakang Maria, tetapi Maria tidak tahu bahwa itu Yesus. Bapak Ibu, ini adalah salah satu ayat yang paling dalam ya, dalam Injil Yohanes. Mengapa paling dalam? Lihat, Maria itu tidak jauh dari Yesus. Yesus ada di belakangnya pada waktu itu. Dan Maria tidak sedang menjauh dari Tuhan. Maria mencari Tuhan, tetapi Tuhan yang mati. Yesus dekat, Maria tidak sedang menjauh, tetapi Maria tidak mengenal Tuhan. Ini saya bisa katakan sebagai paradoks rohani yang serius ya. Bapak Ibu, saya mau mengatakan kedekatan secara fisik itu tidak sama dengan pengenalan secara rohani. Ya. Loh, melihat Yesus loh Bapak Ibu, tetapi tidak mengenali Yesus. Artinya melihat itu belum tentu mengenal. Ini harus kita perhatikan. Dekat itu belum tentu mengalami persekutuan. Bapak Ibu saling melihat kan kiri kanan? Tapi apa saling mengenal? Halo? Tidak semua saling kenal ya? Iya Pak, iya Bapak Ibu. Dekat loh, jejer malahan. Tapi belum tentu saling kenal. Dekat, tapi belum tentu punya persekutuan. Kowe sapa aku ora kenal. Bapak Ibu, ini pergumulan ya. Dan ini bisa terjadi dalam kehidupan rohani kita masing-masing. Kita bisa hadir di dalam ibadah, kita bisa menyanyi, kita sama-sama tepuk tangan, kita berada di lingkungan rohani yang sama, tetapi belum tentu kita sama-sama mengalami persekutuan dengan Yesus. Belum tentu kita sama-sama mengalami Yesus dan mengenal Yesus secara pribadi. Sama-sama ibadah, ada yang begitu mengucap syukur, ada yang begitu menyembah, tetapi ada yang santai dan agak sini sedikit. Ngapain ini nangis-nangis? Halo? Ya Pak, ya Bapak Ibu. Ada kalau dengar firman Tuhan dia buka catatan, dia menulis. Tapi ada yang bengong, tapi ada yang sambil diam dengan penuh penyembahan. Halo? Ini realitas. Apalagi gereja sepanjang ini saudara. Saya pikir yang suka di belakang itu, enggak, batal, saya batal ngomong. Kalau saya teruskan bahaya ini, semua maju ke depan. Enggak, maaf, hanya memberi contoh saja. Kita bisa saja aktif melayani, tetapi belum tentu kita benar-benar intim dengan Tuhan. Kita bisa dekat secara fisik, kita bisa aktif secara aktivitas, tetapi secara relasi kita jauh. Inilah yang terjadi dengan Maria Magdalena. Dia tidak menyadari kehadiran Yesus. Itu juga disebabkan karena hatinya yang penuh dengan kesedihan itu tadi. Dia berduka. Saudara, dia cari mayat, terus lihat orang, pasti berpikir itu bukan Yesus. Karena yang dia cari itu mayat Yesus. Ketika Yesus hidup, Yesus yang hidup itu ada dekat dia tidak mengenalinya. Kesedihan lagi saudara, makanya hati-hati saudara.
ketika hati dipenuhi dengan luka, kekecewaan dan lain sebagainya, kita cenderung memandang realitas itu dari sudut pandang kekecewaan kita, dari sudut pandang emosi, bukan dari sudut pandang kebenaran. Yang aku cari mayat, ada orang hidup, gak mungkin lah yang aku cari itu. Kan seperti itu kebenarannya. Bapak Ibu, ada orang yang tetap setia, beribadah, tetap dekat secara fisik, tetapi hatinya tertutup. Tidak memiliki relasi yang benar dengan Tuhan. Akibatnya ketika Yesus menjamah, dia tidak mengenali kehadiran Tuhan. Dia tidak menyadari jamahan Tuhan. Dia tidak memahami kasih Tuhan di dalam hidupnya. Kemudian, mengapa seringkali kita tidak bisa mengenali kehadiran Yesus? Karena ekspektasi kita yang salah, saudara ya. Ya, kalau orang sudah salah ekspektasi, saudara, wah itu pasti tidak bisa mengenali berkat Tuhan seperti itu ya. Jadi Maria tidak hanya sedih, tetapi Maria itu berharap bisa ketemu dengan mayat Yesus, bisa merempah-rempahi mayat Yesus. Kan begitu. Ketika dia tidak menemui mayat Yesus, dia tidak berpikir bahwa Yesus itu bangkit seperti yang dikatakannya. Bahkan ketika Yesus berdiri di belakangnya, ketika dia melihat ke belakang dan melihat Yesus, dia pikir itu penjaga taman. Dia pikir itu adalah tukang kebun Bapak Ibu. Kenapa? Karena pikirannya itu telah menetapkan apa yang mungkin dan apa yang tidak mungkin. Sudah dipatok dengan pikirannya sendiri. Bapak Ibu, seringkali kita ini tidak mengenali Tuhan ya dengan benar karena apa? Karena kita sudah punya konsep sendiri tentang Tuhan. Oh, kalau Tuhan itu harus begini. Enggak mau lagi terbuka terhadap firman, enggak mau lagi terbuka terhadap kebenaran. Makanya enggak bisa menerima kehadiran Tuhan ya. Ketika firman yang kita dengar di luar harapan kita, di luar ekspektasi kita, kita pikir itu bukan firman Tuhan. Kita pikir itu bukan kebenaran. Tetapi kalau yang diberitakan itu sesuai dengan ekspektasi kita, wah amin, haleluya, puji Tuhan. Kan seperti itu. Itu Maria Magdalena, yang dicari itu mayat Bapak Ibu. Tetapi ketika Yesus yang hidup itu hadir, maka Maria tidak mengenali Yesus. Mari jangan cari Tuhan dalam bentuk yang kita inginkan. Jangan cari Tuhan yang telah kita frame dengan pikiran kita. Tapi terbukalah terhadap Tuhan dan pekerjaannya. Amin. Terbukalah terhadap firman-Nya Bapak Ibu. Jangan sampai ketika pendeta baca ayat firman Tuhan, halah ayat ini mana paling nanti yang ini ceritoni. Jangan saudara, open minded, amin. Hati yang terbuka, amin. Dengar dulu Bapak Ibu, cerna dulu, pahami dulu. Jangan kita sudah membuat ukuran sendiri tentang Tuhan. Dan yang sungguh luar biasa, cara kerja Tuhan menyadarkan kita akan kehadirannya dengan bertanya, saudara. Lalu apa yang terjadi? Kata Yesus kepadanya pada waktu Maria tidak mengenali Yesus dan menganggapnya sebagai tukang taman. Apa perbuatan Yesus? Ya. Lalu kata Yesus kepadanya, Maria. Dia memanggil nama saudara. Lalu apa yang terjadi? Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Lihat, Yesus bertanya untuk membuka hati Maria, Bapak Ibu. Ya, ada dua pertanyaan penting yang sesungguhnya. Yang pertama, Ibu mengapa engkau menangis? Ini menyentuh kondisi hati dari Maria Magdalena, menyadarkan pergumulannya. Yang kedua, siapakah yang engkau cari? Itu menyentuh arah pencariannya. Ini menyadarkan dia. Dan Tuhan seringkali bekerja melalui pertanyaan. Kalau Tuhan bertanya,
Bukan Tuhan cari informasi, sebab Tuhan itu maha tahu. Amin. Kalau Tuhan bertanya sesuatu sama kita, Tuhan itu mau menyadarkan kita akan sesuatu kebenaran. Malam ini juga Tuhan bertanya sama kita, apakah ada kegelisahan dalam hati kita? Apakah yang kita cari? Apakah yang kita sedang cari dalam ibadah ini? Apakah kita sungguh-sungguh mencari Tuhan apa adanya? Atau kita hanya sekedar mencari Tuhan seperti yang kita inginkan? Seperti ketika Yesus bertanya kepada orang-orang yang mengikuti dia, mengapa kamu mengikut aku? Apa yang kamu cari? Bapak Ibu, pastikan kita mencari Yesus yang hidup. Amin. Pastikan hati kita terbuka untuk Tuhan. Pastikan kita mau mendengarkan kebenaran. Supaya ketika kebenaran itu dinyatakan, supaya ketika kehadiran Tuhan itu nyata, kita mengenali ini Tuhan, ini firman-Nya, ini berkat Tuhan. Saya mau mengingatkan, masalahnya bukan karena kita kurang dekat atau kita tidak aktif, tetapi seringkali karena hati kita ini tidak peka terhadap kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bersyukur, Allah kita adalah Allah yang berinisiatif. Ketika Maria Magdalena dalam kesedihannya mencari Tuhan, tetapi tidak juga menemukan Tuhan. Tetapi Tuhan datang menemui dia secara pribadi. Amin. Amin. Kalau Maria pagi itu mengalami perjumpaan dengan Yesus, itu bukan karena kekuatannya sendiri. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dia tidak menemukan Tuhan karena usahanya sendiri. Tetapi Tuhan menemukan dia dan Tuhan berkenan menyatakan diri kepada Maria Magdalena. Yang ketiga Bapak Ibu, perjumpaan dengan Yesus itu terjadi ketika Yesus itu memanggil nama. Ya menarik sekali di ayat yang ke-16 tadi sudah sempat saya baca juga. Kata Yesus kepadanya, Maria. Bapak Ibu, panggilan ini sangat penting artinya. Sebab panggilan ini telah membuat Maria mengenali siapa pribadi yang memanggilnya itu. Oh dia tahu ini gurunya, dia tahu ini Yesus. Perhatikan, setelah semua usahanya untuk mencari mayat Yesus, setelah semua air mata yang ditumpahkannya, setelah kebingungannya yang begitu luar biasa, ada satu momen yang mengubah segalanya. Momen itu adalah Yesus memanggil namanya. Amin. Yesus memanggil Maria. Bayangkan Bapak Ibu, ini momen yang sangat penting. Makanya bersyukur kalau Tuhan berkenan memanggil kita. Amin. Oh, takut bukan dipanggil masuk surga, bukan, belum saudara. Tetapi memanggil kita dengan nama, artinya bahwa dia itu mengenali kita. Lihat Bapak Ibu, satu panggilan nama itu bisa mengubah segala-galanya. Ya, hanya satu panggilan. Tetapi panggilan itu cukup untuk Maria ingat dan mengenal Yesus yang ada di belakangnya. Kenapa Bapak Ibu? Karena ini adalah panggilan secara pribadi. Saudara, kalau saudara punya hubungan pribadi dengan Tuhan, punya hubungan pribadi dengan firman, saudara satu kata diucapkan, kebenaran diucapkan, itu pasti menyentuh hati kita. Amin. Tapi kalau saudara tidak terhubung secara pribadi dengan Tuhan dan kebenarannya, kita lost kontak loh Bapak Ibu ya. Coba lihat, Maria mungkin tidak lagi mengenali wajah Yesus. Tetapi Maria mengenali suara Yesus. Lihat ini, bahwa perjumpaan dengan Tuhan bukan yang pertama-tama soal logika, tetapi soal relasi. Orang kalau sudah dekat saudara ya, sering ngomong, sering dengar suara, itu pasti kenal siapa yang ngomong.
Saya tahu kalau istri saya memanggil saya, "Pah," oh itu bojoku, saya tahu saudara. Tapi kalau ada suara lain, "Pah, pah, pah," saya nggak akan noleh saudara, bukan suara istri saya kan begitu ya. Bahaya kalau saya noleh, pas lagi di depan ada istri saya. Oh mata selalatan ini. Tapi kalau pah itu suara istri saya, ya mah langsung saudara. Saya kalau di luar baru masuk setelah ibadah, ibu gembala bilang, Doni, Doni, sini Doni. Langsung datang, saya kenal saudara, relasi. Kalau ada orang bilang Doni, kemudian saya nggak kenal suaranya, saya nggak akan oleh dulu. Karena Doni itu nama pasaran saudara ya. Tapi di sini mungkin saya satu-satunya. Ada yang namanya Doni, boleh angkat tangan. Enggak, tidak ada, puji Tuhan. Tapi di luar sana banyak saudara. Ada Doni Damara. Oh, kalau ketawa itu kenal berarti. Ya. Ada Doni Osmond, pemain gitar ya, musisi yang hebat. Ada Doni siapa lagi? Ada Doni Herianto. Orang kalau punya relasi, satu kali panggilan, kenal saudara. Kenapa seringkali firman diberitakan tidak juga nyentuh hati kita? 1 jam loh khotbah, kok nggak nyantol ya? Mungkin kita kurang relasi dengan firman saudara. Amin Bapak Ibu. Ya, satu panggilan tapi luar biasa. Ini hal yang luar biasa. Pertama kita melihat Yesus mengenal Maria, Yesus mengenal saudara dan saya. Yesus memanggil Maria, Yesus memanggil saudara dan saya. Dan ketika kita dipanggil Tuhan dan kita kenal suaranya, kita pasti merespon. Ingat dalam Yohanes pasal 10, domba-dombaku mengenal suaraku. Dan aku akan memberikan hidup yang kekal kepadanya. Bagaimana kita bisa percaya kalau kita tidak mengenal suara Tuhan, kalau kita nggak mengenal firman-Nya. Maria hanya satu panggilan. Langsung dia mengingat siapa Yesus. Ya. Yesus tidak berkata, hai perempuan, enggak, tapi hai Maria. Ini tidak menunjukkan bahwa Allah itu berhubungan dengan manusia secara umum. Enggak, dia berhubungan pribadi lepas pribadi. Ia tahu siapa kita, ia tahu apa yang kita alami. Ia tahu apa yang kita rasakan, bahkan dia tahu luka-luka yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Dan sebagai milik kepunyaannya, seharusnya kita juga mengenal dia dengan sungguh. Amin. Amin. Oh ini suara Tuhan. Bapak Ibu, pengenalan yang sejati selalu terjadi dalam relasi. Tanpa relasi, tanpa kedekatan, tanpa intimasi, enggak mungkin kita saling mengenal. Makanya Maria berkata, Rabuni, ya guru. Bapak Ibu, apa sebenarnya yang berubah ya? Dari kebingungan menjadi sebuah kejelasan yang luar biasa. Dari kesedihan Maria menjadi sukacita yang tidak terkatakan. Dari kehilangan berubah menjadi perjumpaan. Yang berubah bukan situasi luar Bapak Ibu. Tetapi yang berubah adalah pengenalan dari dalam hati. Kalau hati kita mengenal kebenaran, kalau hati kita mengenal firman, mengenal Yesus, pasti ada perubahan dalam kehidupan kita. Amin. Pengenalan yang sejati bukan sekedar karena informasi Bapak Ibu, tetapi karena perjumpaan dengan Yesus yang bangkit. Dan di dalam perjumpaan itu ada anugerah yang sangat besar. Kenapa saya katakan di dalam perjumpaan ada anugerah yang sangat besar? Karena perjumpaan itu adalah inisiatif dari Yesus sendiri. Maria bukanlah yang menemukan Tuhan. Kalau Yesus sengaja mendiamkan Maria, tidak peduli sama Maria, dan dia tidak datang menjumpai Maria, Maria tetap tinggal dalam duka cita. Maria tetap tinggal di dalam kekecewaan. Tetapi Yesus yang penuh dengan kasih itu, datang menjumpai Maria, memulihkan hidupnya, memberikan kejelasan, memberikan sukacita,
memberikan kemenangan. Itulah anugerah yang terbesar, itulah inti Injil. Bukan kita yang menemukan Tuhan, tetapi Tuhan yang menemukan kita. Amin. Bukan kita yang berinisiatif, tetapi Tuhanlah yang menyatakan dirinya kepada kita. Dan mari ketika Tuhan memanggil kita, respon dengan iman. Amin. Ini penting. Ini penting sekali Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, perjumpaan itu mengubah duka cita menjadi sukacita. Saya yang menekankan sedikit dalam hal ini. Ya, Maria datang dengan air mata. Ia datang dengan kehilangan, ia pergi dengan sukacita, ia pergi dengan damai sejahtera. Perjumpaan dengan Yesus telah mengubah kehidupannya. Dan yang paling akhir Bapak Ibu, perjumpaan itu menghasilkan kesaksian. Yesus melarang Maria untuk menyentuhnya atau memeluknya. Tetapi dia berkata, pergilah kepada saudara-saudaraku. Ya, pergilah kepada mereka, katakan bahwa kamu telah berjumpa dengan aku. Katakan bahwa sekarang aku pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Aku pergi kepada Allahku dan Allahmu. Perjumpaan menghasilkan kesaksian. Maria menjadi orang pertama yang memberitakan kebangkitan Yesus. Ia yang mulanya menangis, sekarang menjadi saksi. Amin Bapak Ibu. Ya, perjumpaan dengan Yesus tidak berhenti pada pengalaman pribadi dan disimpan untuk diri sendiri. Pengalaman pribadi dengan Yesus harus disaksikan. Dan orang-orang yang benar, yang bertemu dengan Kristus tidak bisa diam. Dan yang dia beritakan bukanlah dirinya sendiri, tetapi yang dia beritakan adalah Yesus yang hidup. Amin. Mungkin malam hari ini ada di antara kita yang seperti Maria Magdalena. Mungkin ada di antara kita yang sedang menangis karena duka cita, karena kesedihan, karena kehilangan atau karena apa saja. Mungkin saudara sedang mencari Tuhan. Saudara sedang menunggu jawaban doa. Saudara sedang menanti-nantikan pekerjaan Tuhan dalam hidup saudara. Malam hari ini firman Tuhan berkata, Yesus ada di dekat kita. Amin. Kenali dia, dia hadir Bapak Ibu. Yang kita butuhkan adalah buka hati, dengar suaranya, dengar firman Tuhan. Respon panggilannya. Dan ketika engkau benar-benar mengenal siapa yang dekat dengan saudara, mengalami perjumpaan dengan Yesus yang bangkit itu, hidup saudara pasti akan diubahkan. Amin. Karena dia mengenal dia secara pribadi. Kiranya kita tidak hanya mencari Tuhan malam hari ini, tetapi kita sungguh-sungguh mengenal dia. Sebab sesungguhnya dialah yang menemukan kita, dialah yang berinisiatif untuk menjumpai kita, dan dialah yang ada untuk menyertai kita. Amin. Mari sama-sama kita berdiri.